Jadi secara umum sebetulnya, aktivitas brand management itu merupakan bagian dari, aktivitas besar, yaitu namanya marketing activity ya. Karena brand itu, brand activity itu merupakan bagian dari marketing proses atau marketing activity. Jadi kalau kita lihat, secara lebih besar, lebih luas, ekosistem marketing itu bisa digambarkan seperti, dalam slide ini ya. Mulai dari visi ya, atau tujuan dari bisnis. Ini bisnis ini bisa kita ganti dengan organisasi, bahkan dengan personal tadi yang saya sampaikan ya. Tentu, setiap entitas organisasi itu punya visi, punya cita-cita yang ingin dicapai, dan ada tujuan-tujuan yang sifatnya jangka pendek. Nah, kemudian nanti, untuk mencapai visi itu dan tujuan itu tentu dia akan melihat, bagaimana kondisi, market ya atau pasar di mana dia ada, di mana dia berada. Jadi kalau bisnis itu, dia sebagai salah satu pemain di industri tersebut, tentu ada pemain-pemain lain yang harus juga dipertimbangkan karena nanti ada kompetisi ya, ada, proses, bisa namanya kalau di game teori itu zero sum game ya, kalau ada yang tumbuh, biasanya ada yang kalah gitu ya, ada yang turun market share-nya dan sebagainya. Sehingga ini penting untuk juga dilihat, eee, di proses strategik di awal ya. Jadi melihat marketnya seperti apa, segmennya, prioritasnya seperti apa. Nah, ini nanti akan kita bahas, terkait segmentasi ya. Kemudian ada namanya portfolio ya. Di setiap segmen itu kita punya produk apa saja, produk ini untuk segmen mana, positioning-nya seperti apa, dan kemudian brand roles-nya ya. Peran brand yang, eee, mewakili dari produk atau dari banyak portfolio produk yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat di sini, brand ini sudah muncul sebagai bagian dari, proses strategik dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan ataupun organisasi nirlaba begitu ya. Nah, barulah kemudian di situ nih langsung masuk ke brand strategi ya. Jadi kalau pasarnya seperti tertentu, kemudian kita punya, eee, visi dan tujuan tertentu, kemudian ada kompetisi, kompetitor yang juga, berperan di situ ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, maka kita harus menentukan strategi brand kita terhadap, target-target visi, tujuan itu dan mempertimbangkan juga kompetisi yang ada itu seperti apa ya. Nanti di sini ada, positioning-nya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Jadi arsitektur itu semacam, eee, sesimpel ya, kalau kita membuat organigram ya, struktur organisasi, itu biasanya ada, kepalanya gitu ya, kemudian ada sub-sub bidang. Nah, maka brand pun demikian. Nanti apakah ada umbrella brand, ya, brand yang utama, kemudian ada sub-brand yang merupakan brand turunan dari, brand utama tersebut. Dan ini masing-masing nanti akan punya peran terhadap tadi, setiap segmen pasar yang sedang digarap oleh, produk maupun brand yang sedang dibangun. Nah, dia pasti ada posisi saat ini, ada future vision. Jadi posisi saat ini misalkan dia baru ada di 5 kota, dia visi jangka panjangnya ingin ada di seluruh Indonesia, misalkan di 300 kota seluruh Indonesia, sehingga dia harus merumuskan, ini, brand objektif atau marketing objektif dalam 3-5 tahun ke depan. Ya, dia akan menentukan must win battles-nya, karena dia mengidentifikasi kan di setiap segmen industri yang dia ada di situ, kompetitornya siapa, positioning produk dia, brand dia seperti apa, kalau mau menang itu seperti apa. Nah, ini yang nanti akan ditentukan di situ, ya. Kemudian, must win battles ini, ya, area-area peperangan yang harus dimenangkan itu nanti diterjemahkan ke dalam namanya brand roadmap. Jadi brand roadmap ini seperti, rute perjalanan, misalkan dari tahun pertama sampai tahun kelima, kita akan melakukan apa di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai kelima, dalam konteks inovasi yang akan dibuat, kemudian saluran-saluran distribusi yang akan dikembangkan, bagaimana cara mengkomunikasikannya ke customer, ya, ke ke target audience ataupun calon customer, sama pricing strategi. Barulah nanti ada aktivitas bulanan atau tahunan gitu ya. Jadi, belajar brand itu sebetulnya ini menarik karena konteksnya bisa sangat luas, produknya pun jangan kita bayangkan hanya produk yang berhubungan dengan sisi komersial, dengan sisi bisnis.
Ini sebutnya konteksnya bisa sangat sangat luas ya, bisa produk politik yang misalkan kandidat, ataupun produk organisasi yang memang tidak ada kompetisi, tapi kita ingin bangun sosok tersebut menjadi ambasador, menjadi influencer dan sebagainya gitu ya. Namun prosesnya itu memang tidak bisa dikatakan tidak sederhana, namun ada caranya dan itu tidak sulit sebetulnya ya. Prosesnya simple asal kita paham caranya. Nah, yang menarik adalah dari end to end marketing proses ini kita lihat di paling bawah ya, ini ada satu sumbu yang panjang ya, mulai dari proses strategik di awal, vision, kemudian perumusan strategi di tengah, kemudian menentukan must-win battles-nya, area-area mana yang dia ingin menangkan, roadmap-nya seperti apa, sampai nanti di level eksekusi, itu semuanya terhubung dengan satu bagian ini, yaitu namanya consumer insight. Jadi, marketing proses itu prosesnya bottom up, ya. Bukan dibuat berdasarkan keinginan pemilik brand di awal gitu, tapi sebetulnya diolah, ditemukan, dirumuskan, direncanakan berdasarkan ya punya pondasi, punya fundamental berdasarkan consumer insight. Nah, itu yang penting. Jadi, proses marketing yang baik, benar, dan impactful itu adalah yang prosesnya didasarkan pada consumer insight, ya, market insight. Itulah yang disebut dengan end to end. Jadi end yang di sini maksudnya adalah itu sebetulnya customer, ya, end customer. Jadi dimulai dari end customer atau end consumer yang akan mengkonsumsi atau yang akan menggunakan dan berakhir untuk mereka juga gitu. Jadi eh, itu yang menarik ya. Jadi kita mulai dari konsumen dan kemudian merumuskan segala sesuatu kemudian untuk konsumen dan akan kembali ke konsumen. Ini penting ya untuk saya sampaikan di awal karena itu ini ya nanti proses strategic brand management atau marketing proses itu ada 3 tahap. Pertama dari sisi strategic prosesnya, yang kedua nanti dari sisi planning-nya, ini mulai semi executional, sama yang ketiga nanti action planning-nya. Jadi sesi pertama yang lalu adalah sebetulnya kita agak bicara yang berbau strategik karena itu kita sedang menduga ya, membaca pikirannya konsumen. Nah, yang bagian kedua ini udah agak semi teknis karena kita akan membuat semacam rencana bagaimana untuk kita bisa menyentuh target audience atau target consumer-nya. Nah, di sesi ketiga nanti ini lebih eksekusi lagi bagaimana berinteraksi ya, nanti namanya itu brand activation dengan target customer. Ya. Nah, mungkin ini sebagai pengulangan yang lalu ya. Ini insight ini sebetulnya menjadi fundamental dalam sebuah organisasi marketing ataupun brand. Dan kalau teman-teman ketahui ya, hampir di semua perusahaan-perusahaan besar multinasional ya yang memiliki brand-brand besar yang usianya lebih dari 100 tahun, brand itu tetap ada dan mereka mampu mendistribusikan brand itu ada lebih dari 100 negara. Itu yang menarik adalah di dalam organisasi marketing department di sebuah perusahaan multinasional itu, di sana ternyata ada satu divisi atau satu departemen namanya Consumer Insight. Jadi selain tim brand, ya brand manager, itu ada Consumer Insight Manager. Kenapa? Karena sumber pertumbuhan, sumber inspirasi dari inovasi itu berawal dari insight. Karena itu di sesi pertama kemarin, kita mengawalinya pembahasan brand management ini dari insight. Karena semua apa yang akan kita lakukan ya dalam membangun sebuah merek, sebuah brand itu mulai dari insight. Ya. Nah, insight ini kita sudah bahas di pekan lalu, ya ini adalah kalau diilustrasikan seperti gunung es itu, ini adalah bongkahan besar yang ada di bawah permukaan laut. Dan demikianlah konsumen. Yang kita lihat itu ini hanya 10%. Ya, fakta-fakta perilaku yang kita lihat dari konsumen itu hanya 10%, sisanya 90% itu ini harus dieksplor ya untuk memahami cara berpikir mereka, ya, emosi, perasaan mereka terkait dengan sesuatu. Ketika kita bisa memetakan itu dan menemukan masalahnya, ya, maka solusi dari produk atau brand yang nanti kita tawarkan itu betul-betul harus menjawab masalah yang mereka hadapi ya sekarang. Apakah itu unfulfilled, yang belum ada, belum dipenuhi, ataupun underserved, yang belum terlayani secara menyeluruh. Ya.
Jadi ada yang mengatakan one great insight is worth a thousand good ideas. Jadi bisa saja ada ribuan ide bagus, tapi itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan ada satu insight ya, yang dari insight itu kemudian bisa menjadi business opportunity ya yang besar. Itulah mengapa waktu itu kita ya pekan lalu kita memulai dari contoh kasus industri air ya, water industry, karena ini sebetulnya yang paling mudah dipahami, yang paling make sense dan terbukti ini jadi industri yang besar nilai valuasinya ya. Jadi munculnya Aqua ini kan berawal dari sebuah consumer problem yang ditemukan ya oleh foundernya ketika orang sedang di luar rumah dalam perjalanan mereka sulit mendapatkan air minum yang bersih ya, yang dipersepsikan menyehatkan untuk menyegarkan kebutuhan tubuh semua manusia ya untuk bisa minum minimum kan 2 liter sehari ya. Nah, maka idenya itu sesimpel mengadakan saja minum itu dalam kemasan botol gitu. Jadi ini contohnya insight ya, insight yang kemudian menjadi bisnis. Jadi ide bisnis ya. Dan kita juga sudah membahas pekan lalu di sesi 1 tentang namanya insight trinity. Jadi untuk memudahkan kita mengidentifikasi insight itu temukan pertama truth ya, faktanya apa, kemudian needs di balik fakta itu ya. Karena biasanya ketika ada fenomena konsumen melakukan sesuatu, itu ada kebutuhan yang mereka ingin capai dengan aktivitas tersebut. Dan ketika mereka melakukan aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu biasanya ada masalah, ya ada problems. Jadi contoh dalam kasus industri air minum dalam kemasan, consumer problemnya atau consumer insight-nya adalah konsumen itu sulit mendapatkan air minum yang murni dan sehat ketika di perjalanan di luar rumah atau di luar kantor. Ya. Itu insight statement. Nah, sehingga dari consumer insight ini atau consumer problems, kita dengan mudah bisa menerjemahkan ke dalam ide bisnis atau ide inovasi produk apa yang bisa kita luncurkan untuk menjadi solusi atas masalah itu ya. Maka muncullah ini kan. Ya. Jadi ini ya, mengulang sesi 1 three magic words untuk insight trinity ya, segitiga insight. Kita harus nanya what happened dengan konsumen, why, kenapa dia melakukan itu, dan what's wrong. Ada apa yang mereka alami ketika mereka melakukan fakta-fakta itu dan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, what's wrong inilah sebetulnya titik awal kita untuk menemukan insight. Ya, jadi setiap SKU bahkan ya setiap jenis produk yang diluncurkan itu punya insight story-nya yang beda-beda ya. Karena lalu kita sudah bahas, ini kan insight-nya itu muncul ketika di acara-acara yang melibatkan banyak orang, kondangan, arisan, acara-acara besar. Produk yang awal diluncurkan berupa air minum dalam kemasan 600 ml itu masih menimbulkan masalah ya bagi orang yang misalkan undangan ada 1.000 orang, kebayang nggak kalau seandainya kita menyiapkan minuman yang sifatnya botolan kayak gitu, itu tentu pertama ribet, yang kedua high cost ya, dan juga memang tidak nyaman untuk orang gitu. Tapi ketika ada gelas, ini menjadi solution bagi catering juga, mereka tidak harus menyiapkan gelas yang banyak ya. Di situ juga ada masalah orang keraguan untuk minum air yang sudah ada gelas, apalagi 3/4 gitu ya. Ini udah diminum sama orang atau belum gitu kan. Ya, maka ini menyelesaikan masalah itu. Termasuk botol premium ini untuk segmen premium ya di hotel, ketika ada orang yang meeting tentu butuh produk yang relevan dengan target usersnya, termasuk galon ya. Galon ini juga menyelesaikan masalah ketika orang ingin mendapatkan bahkan di dalam rumah ya, karena akses air bersih kan sekarang sulit ya di perkotaan, maka ini menjadi solusi. Nah, kita masih bahas di industri air ya, karena ini masih apa istilahnya lebih mudah untuk dipahami. Kita akan membahas ini ya, studi kasus
Pure Eat, karena ini ada hubungan dengan sesi kedua kita ya. Sesi kedua kita saat ini tentang impactful brand communication ya. Jadi sesi 2 ini kita akan membahas tentang impactful brand communication, komunikasi brand yang punya impact besar gitu. Jadi konsumen tuh akan connect dengan apa yang ingin kita komunikasikan dengan visi dari merek itu ya. Nah, jadi bukan sekedar membuat desain yang kreatif, yang bagus, yang keren, itu basic ya. Tapi supaya impactful itu perlu ada hal strategis yang betul-betul ada di dalam konten komunikasinya. Nah, sebelum kita membahas tentang bahasan ini, kita akan lihat dulu ya, saya ingin melihat ujungnya bagaimana hubungan antara insight dengan eksekusi komunikasi ya. Jadi Unilever waktu itu melihat bahwa di industri air minum ya, yang dikuasai oleh Aqua, itu masih menimbulkan masalah di level konsumen. Ya. Jadi galon masih menimbulkan masalah bagi konsumen yang mengkonsumsi air sehari-hari di rumah mereka. Kira-kira apa masalahnya ya? Coba saya mau minta peserta untuk kirim di chat ya. Silahkan kirim ya di chat apa consumer problems ya yang dialami oleh konsumen yang menggunakan air galon di rumah. Apa kira-kira masalahnya ya? Silakan teman-teman untuk jawab dulu nih pertanyaan saya. Nah ini ya, Mas Dodi nih, masih harus beli air, terkadang aku suka habis stok di pasaran. Ya, betul. Ada lagi masalah yang lain? Kalau orang nggak pakai air galon tuh dia minum dari mana tuh? Ya, biasanya masak air ya. Kira-kira apa masalah yang dialami oleh konsumen ketika dia masak air di rumah? Silakan di chat ya. Ribet, yes, betul. Ribet tuh berarti kan pas masak air ya. Bisa juga ribet ini ketika mau refill ya, ketika airnya habis, ribet nyari tempat buat refill. Ya, masalah lain apa? Masalah lain, ya, masalah ketika orang kualitas air ya, betul. Jadi mungkin di daerah-daerah tertentu ya, setahu saya tuh di daerah industri kayak Jababeka gitu, Bekasi, apalagi yang dekat pelabuhan ya, di daerah dekat pesisir itu kan airnya juga kadang punya masalah. Termasuk waktu ya. Kebayangkan kalau kita nih haus, terus nggak punya air, harus masak dulu, masak air 15 menit, kemudian setelah itu nunggu lagi 15 menit biar airnya dingin. Kan ribet banget gitu ya. Nah ini betul juga nih berat, angkat galon itu berat ya. Nah, that's correct. Jadi ternyata kita ya, ini teman-teman peserta juga dengan mudah kita tuh bisa mengidentifikasi masalah gitu ya. Ketika kita menjadi konsumen itu, kita bisa membayangkan apa masalah yang dihadapi. Dan ternyata waktu itu, ini yang didefinisikan oleh Unilever. Ya, jadi Unilever sebelum meluncurkan Pure Eat, mereka mengidentifikasi 3 insight utama yang ingin mereka selesaikan, gitu ya. Dan ingin mereka komunikasikan. Nah, kita kan di sesi kedua ini tentang brand communication, impactful brand communication. Jadi, bahkan ketika kita akan membuat rencana komunikasi berupa komunikasi visual, ya, desain, visual, ataupun berupa video, iklan, kita harus beranjak ya, memulai dari insight, consumer problems. Pertama, ribet masak. Ya, tadi muncul ya. Jadi, yang dialami oleh ibu-ibu ketika nyiapin air di rumah, yang nggak punya galon tentu saja, ini adalah ribet masak air. Yang kedua, ribet beli galon. Jadi kalau airnya habis, ya dia harus isi ulang kan, dan tidak semua pedagang air isi ulang itu mau nganterin ke rumah gitu. Jadi ribet harus bawa galonnya, nungguin, dibawa pulang gitu. Itu ada masalah di situ ya. Oh ini kalau beli ya, dan ini kalau isi ulang ya. Jadi beli kan sebetulnya tinggal biasanya ke minimarket ya, kemudian tuker
kemasannya, kemudian kita ambil yang baru sambil bayar gitu. Kalau isi ulang juga ini sama ribet. Ini juga termasuk tadi masalah kebersihan. Nah, 3 masalah ini ya yang menjadi consumer insight yang kemudian Unilever ketika meluncurkan iklannya itu menggunakan 3 insight ini. Ya, ini iklan lama, saya akan tunjukkan. Uh, ya, teman-teman coba lihat bagaimana Unilever menerjemahkan. Nanti kita akan bongkar ya, bagaimana elemen-elemen komunikasi di dalam iklan ini sebetulnya itu dibuat secara terstruktur dalam namanya brand DNA. Ya, kita nonton dulu iklan Unilever pertama ya. Ya, gitu ya. Jadi uh, itu kalau kita lihat tadi si iklan ini dia mengandung 3 elemen insight yang ingin dia selesaikan ya. Saya kembali dulu ke sini ya. Jadi galon logi oops, ya pancilogi, kemudian galon logi ya, sama satu lagi tadi apa saya lupa ya, yang isi ulang itu ya. Jadi ternyata ini dan memang yang saya ketahui perusahaan multinasional itu mereka sangat hati-hati ketika membuat investasi dalam pemasaran iklan ya. Sebagai informasi ya, dulu kalau bikin iklan satu versi yang 15 detik itu paling murah. Biayanya tuh 1 miliar untuk productionnya. Kalau sampai 45 detik ya, kayak tadi itu Unilever itu bisa sampai 2 sampai 3 miliar. Apalagi kalau sutradaranya orang asing gitu ya. Jadi kebayang kalau seandainya bikin iklan, kemudian iklan itu nggak connect ke konsumen. Udah keluar 3 miliar buat bikin iklan, kemudian pasang iklannya di beberapa stasiun TV, itu bisa habis untuk 1-2 bulan tuh 20 sampai 40 miliar sendiri. Kebayang nggak? Investasi komunikasi itu bisa jadi menguap, nggak jadi sales, kalau seandainya salah mengkomunikasikan. Nah, karena itu, ketika kita akan membuat komunikasi brand ya, penting sekali untuk mengidentifikasi insight ini sebagai salah satu dasar ya dari ketika kita nanti membuat elemen-elemen komunikasi. Oke, ini nanti kita akan bahas ya sebetulnya apa saja elemen-elemen komunikasi yang harus ada di dalam komunikasi pemasaran atau iklan. Nah, ini kita akan bahas di sesi 2 ini, itu tentang impactful brand communication ya. Jadi berkomunikasi dengan target audience atau target market itu adalah bicara tentang how to offer. Ya, bagaimana kita menawarkan tentang siapa kita gitu ya, atau tentang apa yang kita miliki atau tentang solusi yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah Anda gitu kan. Itu how to offer. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan merencanakan komunikasi brand ini. Pertama adalah kita harus memahami ini the basic process of marketing, yaitu STP ya. Jadi setelah insight, berikutnya adalah kita harus menyelesaikan PR berikutnya, itu mendefinisikan atau mengidentifikasi STP dari produk kita atau dari brand kita. STP itu apa? Segmentasi, targeting, sama positioning. Ya. Baru nanti brand itu diposisikan untuk STP ini. Jadi brand kita ini harus nyambung pertama dengan masalah yang ingin kita selesaikan dengan konsumen, kemudian jenis konsumen mana yang ingin kita sasar, ya, kemudian positioning kita terhadap konsumen itu di tengah-tengah kompetisi dengan brand yang lain atau produk lain itu seperti apa. Nah, intinya itu ya, itu inti dari sisi kedua ini. Nah, mengapa? Karena
marketing ya, ini ingat nih slide ini, marketing is not a battle of product. Jadi marketing itu bukan peperangan produk, ya. It's a battle of perception. Ya, marketing itu peperangan persepsi. Jadi ada orang mungkin mengatakan, wah saya punya produk baru nih, ini hasil penelitian panjang para profesor dari perguruan tinggi ternama segala macam. Ini menyelesaikan banyak masalah segala macam. Tapi kalau dia tidak bangun brandnya, persepsi atas produk yang diciptakan itu dengan benar, itu akan dipersepsi oleh konsumen tidak lebih baik daripada produk yang sudah ada. Ya. Jadi yang menarik adalah terkait dengan ini masalah perception ini sering diangkat ya dalam berbagai macam kasus brand, yaitu Coca-Cola sama Pepsi, ini kan dua merek, dua brand yang saling berkompetisi sudah sangat lama ya di kategori carbonated soft drink, CSD ya, jadi minuman berkarbonasi. Itu yang menarik adalah di beberapa, ini biasanya digunakan dalam studi kasus di kuliah-kuliah business management, ketika konsumen diberikan produk yang blind ya, yang tanpa merek dalam produk test. Jadi misalkan ada satu gelas pertama itu Pepsi, gelas kedua adalah Coca-Cola, tapi tanpa merek ya, dan itu dibuat pengulangan dengan sampel yang banyak. Ternyata secara produk tanpa merek yang menang itu Pepsi. Jadi kalau konsumen kan disuruh milih, silakan minum ini, silakan minum yang B, mana yang disukai dia pilih A misalkan. Kemudian terus untuk sampel yang banyak, ternyata secara rata-rata konsumen itu menyukai produk A, which is itu adalah Pepsi. Tapi ketika gelasnya kemudian dikasih logo, ya, ada Pepsi-nya, ada Coca-Cola-nya, konsumen dikasih, kemudian ditanya lagi, mana yang Anda suka? Itu ternyata yang menang adalah yang B, yang ada logo Coca-Cola-nya. Nah ini kan aneh kan? Jadi seolah-olah konsumen itu tidak konsisten dengan pendirian mereka. Tadi katanya suka yang A, tapi kok sekarang setelah dikasih merek, kok suka yang B gitu. Itu berbeda tolak belakang. Nah, kenapa? Karena ketika memilih melakukan proses pembelian atau proses pengambilan keputusan untuk memilih produk tertentu, konsumen itu tidak melihat hanya produknya, tapi persepsi terhadap produk itu, terhadap brand khususnya. Ya. Jadi persepsi itu dibangun oleh brand equity, ya, oleh ekuitas merek yang ada di dalam produk itu. Jadi produk itu kan hanya salah satu sisi dari brand ya, dia hanya yang sifatnya fisik. Pekan lalu kita sudah bahas bahwa produk itu adalah seperti body ya, sedangkan brand itu adalah soul-nya, ya, jiwanya. Jadi itulah pentingnya kita membangun persepsi terhadap brand itu karena memang brand itu dia sedang building perception gitu. Bahkan bisa jadi produknya biasa-biasa aja, tapi jadi produk itu terlihat sangat premium, sangat bagus, sangat mahal ketika dikomunikasikan dengan benar. Ya. Jadi brand is the soul, product is the body. Ya. Dan brand itu bisa terkait dengan atribut-atribut emosional bukan fisik. Ya. Nah, dan inti dari yang kita bahas dalam workshop 3 sesi ini sebetulnya adalah slide ini tentang brand DNA. Ya. Jadi sesi yang lalu kita membahas 3 elemen dari DNA sebuah merek tentang insight. Ya. Jadi outputnya adalah insight. Ini memperhatikan tentang siapa target konsumennya dan dalam kompetitif konteks yang mana. Nah, di sesi kedua tentang komunikasi ini, sebetulnya kita akan membahas tentang 4 blok berikutnya. Jadi brand communication, ya, jadi ini teman-teman yang jadi peserta workshop ini yang background-nya orang kreatif ya, yang biasa bikin desain, bikin iklan dan sebagainya. Itu perlu memperhatikan 4 blok berikutnya. Yang nomor 4, 5, 6, 7. Dan juga perlu punya kemampuan untuk merumuskan 4 hal ini. Dari insight. Jadi kalau kita lihat nih insight ini ya, dia berada di tengah. Kenapa? Ini bukan asal kayak gini. Dia itu insight ini nyambung dengan competitive context dan nyambung dengan consumer target. Kemudian dalam waktu bersamaan dia nyambung ke brand benefit dan nyambung ke reason to believe.
Nah, sedangkan brand character sama properties itu brand character tuh nyambung ke benefit, brand properties ke reason to believe atau ke keduanya gitu ya. Jadi ini sebetulnya bentuknya kayak gini itu punya makna filosofis ya. Jadi kalau kita sudah paham insight, berikutnya kita akan dengan mudah untuk bisa merumuskan apa brand benefit. Ya, brand benefit ini sebetulnya adalah jawaban atas masalah konsumen ya, di insight ini. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, contoh ya, ini Dove misalkan. Dove ini kan salah satu brand internasional ya, brand global, punyanya Unilever. Insight-nya ya, ini adalah I am beginning to feel the effect of dry skin and I find soap leaves my skin feeling dry and tight. Jadi Dove ini sebetulnya kompetitif konteksnya itu adalah sabun yang lain gitu. Jadi dia tuh ingin menjadi solusi bagi konsumen yang menggunakan sabun biasa. Ya kalau kita lihat di sini nih, kompetitif konteksnya kan Dove Bar ya. Jadi ini tuh awalnya berupa sabun batangan gitu ya, yang mungkin yang sabun batangan pada umumnya orang tuh yang punya masalah kulit yang sensitif itu bisa bikin kering kan gitu ya. Nah, maka sebetulnya masalah yang dihadapi oleh konsumen ketika menggunakan sabun biasa, di mana eh, kulitnya menjadi kering, mereka ingin selesaikan dengan Dove ini. Ya. Padahal ya teman-teman sekalian, saya beberapa kayak pekan lalu tuh ngobrol sama orang ex Unilever, orang R&D-nya di personal care. Mereka think tank ya, otaknya dibalik diluncurkannya produk-produk personal care-nya Unilever ya, sabunnya, facial care, sampo dan sebagainya. Mereka bilang sebetulnya produk dasar untuk semua merek-mereknya Unilever itu sama. Jadi 80% tuh bahan bakunya sama. Nanti yang membedakan itu adalah bahan baku tambahan yang diminta oleh tim marketing. Gitu. Jadi tim marketing minta apa? Oh, saya minta nanti sabunnya itu dibikin lebih lembab dan ini karena nanti akan digunakan untuk orang-orang yang kulitnya misalkan kering. Maka jadilah Dove gitu. Tapi kalau seandainya ini sabunnya biasa aja, nih daya bersihnya pingin lebih powerful dibandingkan yang lain, jadilah Lifebuoy gitu. Ya, ini sabunnya pingin aromanya lebih kuat, lebih harum, kemudian terkesan premium, maka nanti dikasih ingredients berupa fragrance ya, elemen yang bisa membuat persepsinya itu ini eksklusif, harum dan sebagainya, jadilah dia Lux. Jadi brand itulah yang membedakan produk itu pada akhirnya. Padahal 80-90% bahan dasar dari produk sabunnya Unilever yang brandnya banyak itu sebetulnya sama gitu. Nah inilah pentingnya kita sebetulnya membangun brand beyond building the product. Jadi kalau kita sekarang melakukan aktivitas bisnis ataupun aktivitas organisasi, jangan hanya berorientasi pada membuat produk gitu ya. Produknya bagus, produknya berkualitas, itu nggak cukup. Kita harus membangun ya ini nih brand DNA yang lengkap, khususnya key benefit sama reason to believe yang nanti ini connect ke insight dan insight yang juga connect ke masalah konsumen gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan insight-nya Dove ini muncul untuk konsumen yang merasakan efek dari dry skin. Nah sampai saya menemukan si konsumen itu bilang soap leaves my skin feeling dry and tight ya. Jadi bikin si kenceng dan kemudian kering gitu ya sabun yang mereka dapatkan. Maka muncullah Dove ini yang benefitnya. Nah kita lihat nih, ini jawaban daripada insight-nya ya. Won't dry my skin like soap can. Makes my skin feel soft and smooth. Ya. Jadi bikin aja kontrasnya dari masalah dari insight yang ditemukan. Jadi kalau ini insight-nya adalah masalahnya kalian dry skin sama tight, ya sama kenceng nggak enak gitu. Maka benefit yang ingin dideliver sama si Dove ini adalah ini tidak akan membuat kulit saya kering, ya, dan saya merasakan lembut dan smooth ya dan halus gitu, ya kan? Jadi
Ini sekelas Unilever ya, FMCG, perusahaan besar yang ada di 100 negara lebih dan brandnya sudah ratusan tahun bertahan. Sebetulnya sesimpel ini untuk membangun DNA sebuah brand yang nanti kemudian akan diterjemahkan ya ke dalam komunikasi. Nah, yang kedua, perlu ada namanya reason to believe ya. Ini satu paket nih antara brand benefit sama reason to believe ini. Jadi kita harus membuat alasan kenapa konsumen harus percaya atas promise-nya, atas janji atau benefit yang dijanjikan oleh brand ini. Tadi kan dia menjanjikan sabun ini akan membuat kulit Anda lembut, ya, kemudian halus gitu ya, dan nggak akan kering. Apa yang membuat saya harus percaya kalau itu bisa? Nih, contain ya a fourth of moisturizing cream. Ya. Dia mengandung seperempat dari ini cream moisturizing. Ya. Recommended by doctors, pure creamy leather. Ya. Jadi ini nanti itu reason to believe inilah yang akan harus ada dalam elemen komunikasi. Dalam poster, dalam digital banner, dalam iklan, ini keduanya akan dikomunikasikan. Dan biasanya komunikasinya itu mulai dari sini, nanti muncullah di belakang ini ya benefitnya. Kamu akan dapat ini karena kami mengandung ini, gitu. Ya. Jadi ini 3 blok yang berikutnya dari brand DNA ini adalah ini akan menjadi bahan dasar untuk kita membuat brand communication ya berupa visual maupun berupa video ya audio visual maupun mungkin berupa skrip ya berupa kata-kata ya karena skrip itu juga bisa menjadi konten iklan ya. Nah yang paling penting itu adalah yang ingin saya sampaikan mungkin kalau bicara masalah creativity, masalah desain, kita bisa membuat desain sebagus apapun, sekeren apapun. Tapi kalau konten komunikasinya tidak ada elemen ini going nowhere. Ya. Ini nggak akan menghasilin impact apa-apa. Ya seperti halnya kalau kita bikin iklan bagus banget, keren, orang tuh ngelihat wah sampai nangis gitu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu tuh brandnya apa siapa gitu ya. Ya contohnya misalkan kayak itu biasanya corporate advertising ya. Memang tujuannya bukan untuk jualan, tapi memang untuk membangun ini aja, membangun image corporate dan orang sudah bisa identifikasi itu sebetulnya brandnya siapa. Biasanya itu iklan-iklan rokok seperti itu karena selain ada regulasi yang melarang untuk secara literal ya jualan gitu ya mengkampanyekan produk rokok, memang mereka harus membuatnya lebih lebih hidden ya, tersembunyi gitu pesannya. Begitu ya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau nanya, silakan di chat. Baik, oh ini ada masukan tadi videonya nggak ada suara ya. Di-share, ada pilihan sounds on. Oke. Baik, makasih ini masukannya. Silakan sampai di sini bisa dipahami. Saya minta responnya dulu. Kalau paham boleh dikasih jempol ya di kasih jempol atau kalau nggak ngerti silakan tanya ya begitu. Oke berarti pada ngerti semua nih ya Kang Teguh, Teh Hauza, Teh Puji, alhamdulillah ya. Oke nanti kita bahas ya produk jasa tuh brand DNA-nya seperti apa. Oke kita lanjut dulu ya teman-teman sekalian. Oke ini soalnya masih masih panjang ya. Nah oke kita bahas dulu brand DNA. Jadi setelah nanti kita bisa menentukan brand benefit-nya apa dan reason to believe yang meyakinkan konsumen atas benefit itu apa, maka ini diterjemahkan ke dalam namanya brand character sama brand properties. Ya. Brand character sama brand properties. Jadi brand character itu adalah karena dia benefitnya ya, termasuk competitive konteksnya ini adalah untuk women ya, consumer targetnya nih perempuan yang menginginkan perawatan untuk kulit mereka. Ya, dan mereka ingin
terlihat dan merasakan kepribadian yang terbaik gitu ya atas perawatan itu. Lihat nih usianya 35 sampai 50. Jadi Dove ini 35 kan sebetulnya ini udah orang dewasa ya. Dia bukan brand untuk kids ya atau yang teenagers gitu ya, bukan ya. Makanya nanti kalau kita lihat nanti kita cari di YouTube ya iklannya itu ini konsisten dengan target customer-nya, kemudian komunikasinya juga sama selalu begitu. Nah, sehingga ke karakternya kita lihat nih. Honest ya, jujur ya. Jadi apa adanya gitu, feminin. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan wanita, optimistic with inner confidence ya. Kemudian brand properties-nya nih, ini kan karakternya. Beda properti sama karakter tuh begini. Kalau karakter tuh seperti halnya manusia, karakternya dia lembut, tegas, menyenangkan. Jadi yang sifatnya intangible, ya itu biasanya atribut-atribut yang berupa kata sifat gitu. Nah kalau properties ini atribut-atribut yang sifatnya fisik, yang terlihat. The Dove tuh logonya ya, white. Jadi warna itu bisa jadi properties. Gitu. Jadi kalau iklan Dove itu pasti dominan putih gitu. Kemudian ada logo Dove. Dove itu kan seperti itu ya, ikonnya merpati ya. Sama navy blue logo. Jadi logonya ada elemen biru navy. Nah, essence-nya ini yang melingkupi ini semua femininity ya. Jadi tentang ya mungkin kelembutan wanita gitu. Kita nggak pernah lihat iklan Dove itu ada elemen laki-laki ya. Kita cek ya. Iklan Dove. Ya. Nih ya. Misalkan ini aja nih ya. Semakin sering mandi, jangan lupa rawat kulit. Apapun kegiatanmu di rumah, saat mandi, berikan perawatan terbaik untuk kulitmu. Dove dengan seperempat facial cream untuk kulit sehat dan glowing dari dalam. Sehat dan glowing dengan Dove. Ya, kalau kita lihat ini semuanya wanita ya, yang jadi iklannya. Kemudian nuansanya putih semua. Tadi kan di brand properties-nya ya, dia bilang ada the Dove white and navy blue. Ini the Dove white ya, navy blue. Logonya nih Dove navy blue. Kemudian honest feminin ya, feminin yang tadi karena semuanya wanita. Kemudian tadi reasonability-nya muncul, mengandung 1/4 moisturizing cream. Jadi RTB itu harus ada di komunikasi iklan. Ya, ini kita lihat ya di sini tadi. Nah ini 1/4 facial cream. Ini kan tergantung jenis iklannya. Ini kan body wash ya, facial cream. Jadi RTB itu memang jadi konten dari komunikasi brand dan itu ada di dalam iklannya. Ya. Kita cari yang lain ya, versi yang lain. Bahkan di luar negeri pun rasanya sekarang Dove kan sudah meluncurkan banyak kategori-kategori lain ya, termasuk untuk dulu tuh ya waktu kamu mana nih yang ada iklannya. Oh, ini kebanyakan testimoni ya di official channelnya testimoni. Nah dia juga kan bikin ini namanya product extension ya. Jadi deodoran. Pernah coba Dove Ultimate Repair baru? Mari kita lihat cara kerjanya pada ketiak yang rusak dan gelap. Tidak seperti deodoran lain, 1/4 moisturizing cream. Muncul lagi, 1/4 moisturizing cream. Dia konsisten. Jadi mau itu body soap, mau itu deodoran, ini jadi reason to believe dia. Yang dia pertahankan konsisten as a brand DNA. Gitu ya. Tentu kalau dia menjanjikan yang lain, itu berarti bukan DNA-nya Dove, itu punya yang lain gitu. Ya. Ini 1/4 moisturizing cream. Krim Dove dan vitamin B3 memperbaiki secara mendalam dan menghapus noda gelap. Dove Ultimate Repair baru, coba sekarang. Pernah coba Dove? Lihat kan, semua komunikasinya putih ya, karena ini adalah brand properties.
gitu ya, brand properties. Jadi seperti itu ya. Bagaimana brand DNA ini merupakan istilahnya jadi kitab utamanya gitu ya untuk eksekusi brand merek ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, brand benefit sama reason to believe ini memang menjadi elemen paling penting ketika kita akan memposisikan brand kita, ya, brand positioning statement. Jadi kita kan seringkali bikin brand gitu ya, kemudian tiba-tiba muncul inovasi, bikin A, bikin B, bikin C tambahan itu, ini segala macam. Yang kadang nggak nyambung. Padahal itu harusnya nyambung dengan key brand benefit yang sebetulnya harus kita rencanakan, kita niatkan gitu. Jadi brand benefit itu harus kita bikin dulu, kemudian baru kita terjemahkan ke dalam ini. Namanya brand equity drivers. Untuk menyampaikan benefit brand kita ini, produknya harus seperti apa? Ya, kita inovasi, bikin renovasi, inovasi ataupun packaging. Ini harus konsisten, ya, akan mengantarkan pada tujuan ini, brand benefit. Termasuk pricing, ya. Jadi kalau brandnya premium, dia tidak akan punya harga, dibikin harga murah karena itu nggak nyambung dengan positioningnya. Termasuk place ya, untuk mendistribusikannya harus benar-benar, misalkan kalau produk Dove tadi pasti di modern outlet gitu ya, kemudian di outlet-outlet kecantikan sama personal care dan seterusnya, termasuk dalam promosi. Ya promosinya harus konsisten dengan ini brand DNA-nya, gitu ya. Jadi justru eksekusi komunikasi itu tuh adalah teknis yang menerjemahkan brand DNA ini. Bukan sebaliknya, brand DNA dibikin belakangan gitu. Oh, saya pingin ininya keren kayak gini, kayak gitu. Enggak, justru harus brand DNA-nya dibuat dulu, baru kemudian diterjemahkan secara eksekusi jadi seperti apa. Ya. Nah, kita harus pertimbangkan juga dua hal ini, bahwa benefit itu, ya, kita kan bicara benefit ya, ini bicara nomor 4. Brand benefit itu ada dua sisi, ada namanya functional benefit, ada yang namanya emotional benefit. Ya, biasanya functional benefit itu berhubungan sama sesuatu yang rasional. Ya, yang rasional itu misalkan murah, enak, lezat, lebih baik. Nah, itu adalah rasional. Ya, brand-brand yang seperti itu biasanya yang agak teknis gitu ya. Makanan, kemudian pembersih, ya. Atau mesin itu ya. Microsoft kan lebih ke brand itu ya. Sebentar. Ya, Microsoft. Kemudian kalau yang emosionalnya kuat itu ini ya, Apple. Ya, Apple tuh sebetulnya sama-sama produk teknologi handphone, tapi kenapa dia bisa jual dengan sangat mahal? Karena ada sisi emosional. Nah, maka kita harus seimbang untuk bisa membangun benefit emosional ini untuk merek kita. Tapi dalam jangka pendek biasanya harus dimulai dari yang fungsional dulu ya gitu ya. Tapi secara jangka panjang bisa secara emosional. Ya, ini sebagai contoh. Ya. Sebelum ke situ ya, ini saya akan kasih contoh pentingnya elemen emosional dan fungsional dalam ketika kita membuat produk. Ya, ini kebetulan saya juga sedang membantu sebuah perusahaan membuat produk baru ya. Jadi kita lihat nih, ini statement yang pertama itu adalah insight ya. Saya khawatir dan kesehatan anak saya. Di antara keluhannya adalah malas makan. Padahal kegiatannya padat sekali. Ya, jadi ini kan khawatir karena kesehatan, sehingga dia butuh sesuatu yang membuat dia kuat gitu ya, lewat vitamin. Nah, untungnya ada produk Loligam mengandung cod liver. Nah, ini sebetulnya adalah
jawaban dari insight tadi, ya produknya adalah Loligam, key benefit-nya adalah ini, disukai anak-anak, terjaga kebersihannya, tidak tersentuh tangan oleh anak saat dikonsumsi. Karena masalah vitamin anak selama ini itu adalah biasanya berupa tablet, kemudian kan sesuatu yang biasanya disentuh dulu oleh anak, kemudian dia makan gitu ya. Nah ini solusinya itu adalah sebetulnya dibikin lollipop gummy, Loligam itu lollipop gummy. Jadi seperti lollipop ya, jadi dia bisa pegang ininya, dan ini dalam bentuk gummy, jadi nggak keras sehingga nggak merusak gigi gitu. Nah, disentuh beliefnya adalah di dalamnya mengandung cod liver. Nah, benefitnya adalah anak senang, ibu tenang. Ini emosional ya. Jadi kalau yang fungsionalnya kan disukai anak-anak gitu ya. Contohnya ya, ini contoh bagaimana dalam komunikasi iklan tuh kita harus istilahnya apa? Merekonstruksi ya, menguraikan elemen-elemen komunikasi itu ke dalam elemen-elemen brand DNA tadi ya. Ini sebetulnya ada beberapa, biasanya dalam membuat komunikasi itu kita tes dulu ya dalam riset. Ini ada beberapa insight yang kita ingin validasi gitu. Tadi kan cod liver, ini vitamin D, masalahnya pertumbuhan tinggi badan lambat, kalau tadi malas makan, ada juga yang daya tahan tubuh rendah, jawabannya vitamin C gitu ya. Tapi ininya brand benefitnya bisa sama ya, produknya sama. Tapi untuk mencari insight-nya apa, masalah yang betul-betul ditemui oleh target audience itu penting untuk kita validasi. Ya, termasuk ya kurang konsentrasi saat belajar. Maka jawabannya vitamin B kompleks dan seterusnya ya. Jadi seperti itu proses membangun brand ya, khususnya ketika akan membuat brand communication, kita harus memvalidasi ini insight, competitive context di consumer targetnya. Oke ya, itu di tahapan pertama ya untuk menguasai, memahami tentang 4 blok berikutnya dari brand DNA. Nah, berikutnya adalah supaya kita bisa juga memahami tentang STP tadi, segmentasi targeting positioning, karena ini berhubungan dengan eksekusi komunikasi nanti ya. Ini kalau saya coba tanya ya ke teman-teman, ini ada 3 jenis cover majalah dan masing-masing punya segmentasi yang berbeda. Ya, coba tebak, Gaul ini siapa? Target marketnya, Hai ini target marketnya siapa, dan Anida ini target marketnya siapa? Ya, silakan jawab di chat biar saya bisa baca juga. Silakan. Gaul ini siapa nih? Kalau kita lihat dari sisi desain brandnya, kemudian kata-katanya ya, itu kan beda banget kan rasanya dengan yang Hai dan Anida kan. Nah, ini menunjukkan bagaimana ternyata desain sebuah komunikasi itu ditentukan dengan target segmentasinya ya. Gaul untuk anak gaul, Anissa remaja muslim ya, betul. Hai buat siapa tuh? Ya. Jadi segmentasi konsumen itu biasanya bisa kita lihat dari sisi pertama demografi. Demografi itu usia ya. Jadi usia itu kan dari 0 sampai 100 tahun misalkan. Nah, itu segmentasi juga. Ya, kalau gaul ini kemungkinan lebih banyak ke usia SMP SMA ya. Gitu. Kalau high itu SMA sama kuliah gitu. Kalau Anissa ya tadi betul itu untuk remaja muslim khususnya perempuan yang mungkin juga kebanyakan itu adalah SMA ya sama mungkin sebagian kuliah atau bahkan ada ke SMP, SMA, sama kuliahan. Jadi dan semua terefleksi dalam cara dia berkomunikasi kan, ya. Kemudian brandnya, logonya dan sebagainya. Gitu. Nah termasuk ini tabloid target segmennya demografinya sama perempuan, ya.
perempuan yang sudah menikah, tapi positioningnya yang beda. Ya. Jadi ada Nova, ada Umi, ada Anissa ya. Dan kita bisa rasakan kan punya feel-nya beda gitu. Ya. Ini kan ini Muslim juga. Umi itu targetnya wanita Muslim juga. Ini wanita Muslim juga. Cuman dari sisi psikografik agak beda. Umi itu mungkin spiritual value-nya lebih tinggi dibandingkan Anissa gitu ya. Jadi istilah ini Muslim perkotaan, ini Muslim yang lebih dekat dengan keislaman yang kuat gitu. Ya, jadi dari sisi komunikasinya beda gitu. Makanya tadi brand DNA itu ini menjadi ruh ya, menjadi dasar ketika nanti kemudian si brand itu berkomunikasi. Nah, ini saya ambil contoh yang lain ya, tentang bagaimana segmentasi dan positioning itu beda. Apa bedanya Lion Air sama Singapore Airlines? Padahal keduanya menggunakan jenis pesawat, ya, pabrik pesawatnya sama, kemudian jenis pesawatnya sama, cuman harganya beda. Ya. Yang membuat harga beda itu apa? Karena pesawatnya beda? Ternyata bukan juga. Apakah sebetulnya kan secara fungsi dua maskapai ini mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain kan? Tapi ternyata positioning-nya itu terefleksi dalam, ini bukan lagi komunikasi, tapi dalam experience ya, dari marketing experience atau brand experience. Jadi kalau kita lihat, Singapore Airlines itu ketika masuk ke dalam kabinnya, itu suasananya itu seperti di hotel bintang 4, bintang 5, malam gitu ya. Terangnya itu agak redup gitu, kemudian juga pelayanan dari pramugaranya itu senyumnya itu standar gitu, dan terlihat senyumnya itu tulus gitu ya. Nah, kita lihat sini makanannya juga well prepared gitu, bandingkan dengan Lion Air misalkan ya. Jadi kabinnya sempit, kemudian juga suasananya ya ini nggak kayak di hotel gitu, nggak dikasih makan, bahkan ini penumpang juga boleh bawa nasi bungkus sendiri, makan di dalam gitu ya. Turun naiknya jalan sendiri lah, kalau hujan juga terserah gitu ya, paling kehujanan. Sama air minumnya juga dikasih aqua gelas gitu. Ya, ini Lion ya. Sama pramugarinya lihat centil gitu dibandingkan ini. Ya. Jadi bagaimana brand positioning itu terlihat bukan dari sisi produknya sama-sama pesawat kok. Tapi namanya konteks ya. Bukan konten, tapi konteks. Nah, konteks itu ini cara berinteraksi mengkomunikasikan brand value kepada target audiensnya. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Harley Davidson. Dia success story of strong targeting sama positioning. Kalau dipikir-pikir ya, Harley Davidson tuh apa kelebihannya dibandingkan motor yang lain? Padahal dibandingkan motor bebek, kecepatannya kalah sama motor bebek. Kalau diadu gitu, ya motor bebek tuh bisa lebih kencang gitu di 1 kilometer pertama ya, di 500 meter pertama gitu. Itu pasti motor bebek duluan. Terus juga berat, boros. Jadi ternyata memang Harley Davidson motor bukan untuk orang yang cari irit dan cari kecepatan, tapi dia brand essence-nya ya. Ini kebetulan saya nggak menampilkan di slide ini. Tadi kan ada brand DNA, brand essence-nya itu apa? Ya, kalau mau ditebak brand essence-nya dari Harley Davidson apa? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau tadi kan Dove brand essence-nya femininity ya. Jadi perempuan banget gitu. Kalau Harley Davidson ini ada yang bisa nebak apa? Esensi mereknya garang. Wah. Bukan ya, bukan garang. Ada lagi yang bisa nebak apa brand essence dari Harley Davidson? Lihat dari orang-orangnya. Siapa mereka? Laki-laki banget? Enggak juga ya. Mungkin motor Honda apa tuh yang Mega Pro ya, itu laki-laki banget. Nah, ini betul nih.
Kumi 5A siapa tuh? Ya, betul. Brand essence-nya adalah kebebasan. Freedom. Jadi para pengguna atau pemilik brand atau motor Harley Davidson itu adalah mereka yang value of life-nya itu adalah freedom, ingin bebas gitu ya. Makanya begitu tampangnya, lihat. Itu tuh sebetulnya bebas, nggak mandi, baju terserah gua gitu. Di jalan juga kalau perlu lampu merah disalip aja asal ada for rider gitu ya. Karena memang value-nya itu freedom. Ya, jadi bukan masalah performance, ya, masalah cepat atau irit gitu ya. Bahkan itu sebaliknya. Ya, jadi itulah brand ya. Brand itu harus mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Jadi dia tidak akan compete dengan Honda, Suzuki, ya, Kawasaki dan sebagainya. Ya. Dia yang punya target dan positioning sendiri. Nah, karena itu buat teman-teman ya harus mendefinisikan itu. Ya, kalau kita di organisasi atau dalam bisnis itu harus terdefinisi dengan sangat baik, dengan sangat clear di awal. Ya, nggak bisa asal gitu. Jadi, nah ini mendefinisikan awal itu adalah di sini ya. Kita sedang di industri mana ya, dengan berkompetisi dengan siapa, target customer-nya siapa. Dalam konteks insight yang ingin kita selesaikan ya. Ya ini nih, target customer-nya siapa. Nah, kemudian di target customer itu insight-nya seperti apa, baru kemudian nanti ke brand benefit. Ya. Brand benefit. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Kalau kita seandainya mau compete dengan orang, ini sebetulnya kesempatan kita untuk membuat diferensiasi itu di brand benefit sama reason to believe. Ya. Karena kalau kita sama dengan orang, nanti konsumen akan lihat, lah ini apa bedanya sama itu? Ini cuma beda merek doang. Yang satu misalkan adalah mereknya A, yang satu B. Ini sama-sama jualan X gitu. Terus kenapa saya harus beli B? Kalau A juga ada. Nah, maka kita nggak akan punya namanya points of differentiation. Ya. Tapi itu lebih banyak point of parity. Jadi banyak titik yang sama. Padahal yang harus kita bangun ketika meluncurkan brand atau produk punya kita itu membangun diferensiasi, kelebihan-kelebihan. Nah, maka framework-nya ini ya. Jadi kalau mau bikin diferensiasi itu ini. Jadi definisi strategi ya. Strategi itu seringkali diucapkan dengan salah oleh kebanyakan orang. Ya. Strategi itu adalah ini, the creation of a unique and valuable position. Jadi strategi itu adalah positioning yang unik tapi bernilai gitu ya. Jadi dia beda sama orang, tapi bedanya itu punya nilai, nggak nyeleneh gitu. Nah, karena itu involving a different set of activities. Untuk bisa unik itu dia melakukan aktivitas-aktivitas yang beda dengan kompetitornya ya, to deliver a unique mix of value, supaya dia bisa memberikan nilai yang lebih ya, campuran nilai ya, kombinasi nilai yang unik dari dibandingkan dengan kompetitornya. Dan dia memilih untuk melakukan aktivitasnya beda dengan kompetitornya gitu. Jadi kadang orang ya udah strateginya turunin aja harga, itu bukan strategi gitu, karena turun harga itu nggak unik, orang juga bisa gitu ya, itu hanya taktik aja gitu ya, atau inisiatif. Nah biasanya nah makanya itu namanya diferensiasi ya, kita lebih mudah sebetulnya memahami strategi itu adalah diferensiasi, apa yang membuat kita beda dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi misalkan bisa jadi pembedanya itu dari sisi produk ya. Tadi misalkan ditambah 1/4 moisturizing cream gitu. Services ya ataupun jasa, misalkan jasanya saya diantar free ongkir gitu, atau no conditional return, boleh di retur tanpa syarat apapun gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus dieksplor ketika kita membuat sesuatu ya. Jadi kalau kita
punya produk dan ada kompetitor yang apa istilahnya ada di pasar yang sama, kita harus mendefinisikan apa bedanya kita dengan yang lain. Ya, kita lihat ya, contoh misalkan ini ya, kembali ke Unilever, ya kembali ke kasus Pure-It, bagaimana dia mendefinisikan produk Unilever ini, padahal ini kan sebetulnya jualan air juga gitu ya. Kalau dipikir-pikir, industri air ini memang sangat luar biasa besarnya. Dia jualan air juga, tapi kenapa dia harus meyakinkan konsumen bahwa mereka harus pindah dari galonnya Aqua? Ini terlihat dalam komunikasi ini ya, kita simak. Masih pakai galon, Dek? Iyalah, tapi gini, ngangkat, ganti. Nggak praktis banget. Yah, demi air minum higienis. Kayak kakak kamu dong. Iya, praktis. Baru Unilever Pure-It Ultimate Hot yang praktis. Dengan teknologi revolusioner Ultima RO langsung memurnikan air yang masuk dan memberi Anda air minum higienis. Halo. Akhirnya deh, beli Pure-It juga. Iya, dapat emang gratis. Di rumah lagi. Praktis kan, Kak? Unilever Pure-It Ultimate Hot. Oke ya, ini kalau kita lihat, kita analisis ya. Iklan ini terdiri daripada insight. Dia sengaja menampilkan insight-nya itu di depan. Karena mungkin ini dialami oleh hampir semua konsumen air galon gitu. Ganti, kemudian ngangkut-ngangkut, masukin ya. Kayaknya setiap kita yang punya air galon mengalami ini deh ya. Jadi dengan clear, insight itu dipaparkan di awal. Makanya kalau kita bikin komunikasi ya, apalagi iklan atau ya iklan video ataupun iklan visual, itu harus jelas masalahnya tuh harus muncul. Jadi yang membuat konsumen itu memberi perhatian, grabbing attention ya, itu kalau dia bilang, ini gue banget ini, it's me gitu. Kita harus menunjukkan bahwa komunikasi itu, ini lo, bener kan? Kayak gini kan? Nah gitu. Jadi makanya ditampilkan di depan bagaimana ini si tuan rumah ya, ini adiknya kan, itu ngangkat-ngangkat karena dia katanya pingin yang higienis. Nah itu insight ya, consumer problems-nya muncul dan baru kemudian produk hero-nya muncul lah ya, yaitu di sini kan ini launch baru Pure-It ya, ini kayaknya Pure-It yang edisi berikutnya lah. Karena ada masalah, kemudian dia come up dengan solusi, yaitu si Pure-It ini. Nah ini, New Unilever Pure-It Ultimate Hot. Ya. Jadi kenapa Pure-It ini mereknya bukan hanya Pure-It? Unilever itu nggak pernah dalam produk-produk yang lain itu membawa nama-nama corporate Unilever. Tapi dalam Pure-It ini kenapa dia harus membawa? Karena dia masuk kategori baru yang belum pernah dia ada sebelumnya di situ. Dia pemain baru, dia challenger. Maka untuk membuat orang yakin bahwa produk ini punya kredibilitas gitu ya, maka dia harus membawa nama besar dari corporate-nya. Makanya namanya jadi brandnya Unilever Pure-It gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, benefit-nya apa? Praktis ya. Itu yang pertama. Nih, logonya juga lihat. Unilever, ada Unilever, padahal sub-brand-nya adalah Pure-It. Ya. Kemudian, mana nih? Nah, ini nih. It's revolutionary Ultima RO technology. Directly fills and purifies. Ini adalah reason to believe. Jadi teknologi Ultima RO, padahal kalau dipikir-pikir itu apaan sih gitu ya. Kita juga kalau dengar tuh, apa sih? Cuman kadang itu tuh sengaja dibikin terlihat canggih gitu. Ada kata teknologinya, mengandung itu, mengandung ini. Itu adalah reason to believe. Bahwa kepraktisan dari produk ini yang membuat minuman itu menjadi jernih atau bersih, itu karena teknologi ini. Itu reason to believe. Ya. Jadi ini dua elemen ya. Key benefit-nya tadi practical sama higienis. Reason to believe-nya adalah Ultima RO technology. Selebihnya adalah brand character sama brand properties. Ya, ini kita lihat nih. Sampai dia tuh untuk menunjukkan bahwa bagaimana teknologi itu bekerja, ya, diilustrasikanlah dengan
gambar-gambar ini ya. Nah, to give you safe drinking water. Ini adalah benefit ya. Jadi minum air jadi aman gitu. Kemudian ya kita lihat nih di belakang nanti akan muncul brand properties. Jadi logonya harus muncul. Nah, logonya muncul, produknya muncul. Sama ini call to action sebetulnya untuk orang demo ya. Seperti itu. Ya, kalau kita mau cari juga di Google, karena yang saya tahu tuh memang Unilever, P&G, Heinz itu perusahaan multinasional itu sangat konsisten sekali dan menjaga brand DNA mereka ya. Iklan Pure Eat poster lah ya. Nih, kalau kita lihat ini selalu ada elemen, padahal ini sederhana ya. Ini kan produk yang sangat fungsional gitu ya. Beda dengan Sunsilk, Lux atau yang lain. Lihat nih, ini semuanya brand benefit. Aman, bebas kuman, siap langsung diminum, tanpa listrik, tanpa gas, praktis dan sebagainya. Ya, itu brand benefit. Nah, kemudian ini brand properties, perlindungan menyeluruh dari kuman. Ini kayak Lifebuoy aja ya, perlindungan menyeluruh. Nah, seperti itu ya. Ini yang fungsional ya. Jadi elemen iklan ya seperti itu ya. Jadi kalau kita nanti bikin iklan, kita lihat lagi ya. Ini ada Pepsodent ya. Pepsodent itu juga mengeluarkan sikat gigi. Dia sebetulnya kan pasta gigi, tapi dia mengeluarkan sikat gigi dan kemudian contoh misalkan ini nih. Oops. Ini ya. Nih. Sampai harus begini nih. Bulu sikat lembut untuk membersihkan gigi. Bulu sikat 0,01 itu reason to believe. 100% gagang dari bambu untuk kebaikan dunia itu reason to believe. Ya. Nisa brandnya adalah Pepsodent Natural Bamboo. Ya, ini pasti ada misi dia nih untuk dan ini recycled. Ini logo-logo kayak gini tuh reason to believe supaya orang tuh percaya. Jadi kalau kita bikin iklan ya elemen-elemen ini penting ya untuk ada. Kembali ke sini nih ya. Key brand benefit, reason to believe. Baru nanti kemudian ke brand essence. Baik, rasanya itu yang saya sampaikan ya di sesi kali ini. Jadi mungkin ini 2 slide yang merupakan kesimpulan dari sesi kedua ini. Pertama ya, kita harus di brand DNA kan bagian paling bawah itu ada competitive context sama target marketnya ya. Ini harus dipetakan segmentasinya nih, demografi, psikografinya seperti apa. Demografi itu terkait dengan yang sifatnya inilah ya, data kependudukan, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Psikografi ini lebih ke seperti ini gaya hidup, cita-cita, motif dan seterusnya. Nah, ini karena ketika beda ya antara orang dewasa, remaja sama anak-anak itu nanti cara komunikasinya beda, reason to believe-nya key brand benefit-nya beda, insight-nya juga beda, ya reason to believe-nya juga beda. Karena masing-masing punya masalah yang beda gitu. Nah, targeting itu adalah sebetulnya memilih segmen yang paling mudah dan sesuai untuk misi dan sumber daya brand. Jadi, kalau kita mau bisa menang itu kita mau di segmen yang mana, target yang mana gitu. Dan positioning ya. Nah, positioning itu adalah diferensiasi tadi ya. Apa bedanya kita sama yang lain? Ya. Karena kalau sama aja
nggak ada alasan orang beli punya kita, beli punya orang aja toh sama ini gitu. Sehingga nanti yang akan menjadi pembeda itu cuma harga. Kalau kita menawarkan hal yang sama, ya. Dan ini dikomunikasikan adalah tadi brand benefit, keunggulannya terhadap yang lain, ya. Nah ini PR ya buat teman-teman. Silakan kalau punya produk atau organisasi atau apa, harus jelas segmennya apa. Ya misalkan saya punya yayasan, ada organisasi kepemudaan, ini saya ini untuk siapa? Itu harus jelas ya. Anak SMP, SMA, mahasiswa, pemuda pada umumnya, atau orang dewasa. Terus yang kedua, apa kelebihan produk atau brand saya yang tidak dimiliki yang lain? Benefitnya apa? Ya, misalkan tadi ada yang nanya ya, kalau produk jasa seperti apa? Ya, contoh misalkan organisasi ya, yayasan kepemudaan misalkan, apa yang diberikan oleh yayasan kita dibandingkan sama yang lain? Ya, benefitnya apa ketika orang gabung dengan organisasi ini misalkan? Ya. Kemudian reason to believe-nya apa? Apa alasannya sehingga orang tuh mau daftar? Orang merasa istilah harus berbondong-bondong daftar ikut ke yayasan ini, ke organisasi kepemudaan ini. Nah, nanti ada beberapa reason to believe yang harus diberikan, makanya itu harus diidentifikasi. Segmen yang disasar ini mereka apa yang mereka perlukan, masalah mereka apa, sehingga mereka butuh solusi apa. Itulah yang kita adakan gitu ya. Begitu ya.